kembali lagi bersama kami di Selisih Pleats F4 Low Anywhere, Low Anytime. Kali ini kami akan membawakan Selisih episode ke-7. Aku, Alvin, ditemani oleh partner aku Askila, dan kami dari Biro Pengembangan Pleats F4. Aku akan nemenin Alvin untuk berbincang selama beberapa menit ke depan. Oke, by the way, di episode sebelumnya Selisik udah bahas suatu buku yang judulnya Animal Farm. Nah, buat para teman-teman yang belum nonton atau belum dengerin podcast Selisik, itu boleh banget nih akses di link di bawah video ini. Oke, kali ini Selisik akan membahas suatu film yang akan mengangkat satu hukum tiki atau cyber law. Kira-kira film apa ya, Nikhil, yang bakal kita angkat di Selisik kali ini? Jadi, film yang akan kita angkat ini aslinya itu nggak hanya dihukum dengan ranah teknologi informasi dan kekayaan intelektual aja nih, Vin. Tapi masih banyak yang lainnya. Kalau nggak salah sih ya, filmnya tuh ada judul network-networknya gitu. Wah, jadi makin penasaran. Emang judul filmnya apa tuh, Kil? Wah, judul filmnya itu The Social Network. Jadi, film ini membahas tentang biografi dari Mark Zuckerberg yang ditulis oleh Aaron Sorkin. Dalam film ini, problematika intinya adalah perselisihan antara Mark dan juga Winklevoss bersaudara yang berselisih terkait siapa sih yang mengidekan dan juga siapa sih yang membuat The Facebook itu. Tapi selain itu masih banyak problematika lain yang bisa kita bahas, Vin. Wow. Tapi kayaknya sih kalau kita berdua aja ngebahas bakal lama sih, Vin. Tenang aja, Kil. Kita nggak akan bahas film The Social Network ini berdua karena kita udah mengundang narasumber yang cocok banget buat bahas film ini. Udah ada di samping kita, yaitu Kak Bernadette Aurelia, biasa disapa dengan Kak Adet. Halo Kak Adet. Halo. Selamat siang Kak Adet. Gimana nih Kak? Siang. Hari ini ada kelas apa aja nih Kak? Karena kebetulan aku udah mahasiswa tingkat akhir ya, jadi aku tinggal 16 SKS dan hari ini lagi free banget sih. Oh, alhamdulillah. Semoga masih semangat nih Kak, karena kan kita udah sore banget nih. Takutnya kakak udah mulai lemas atau gimana nih Kak? Amin. Semangat kok aku mah kalau untuk selisik ini. Waduh. Jadi terhura nih teman-teman. Nah, kayaknya di sini mungkin banyak teman-teman yang belum terlalu kenal dengan Kak Adet. Oleh karena itu aku akan membacakan profil singkat dari Kak Adet ini. Oke, Kak Adet adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Kak Adet mempunyai berbagai pengalaman. Nah, di sini aku akan membacakan hanya sedikit dari banyak pengalamannya Kak Adet. Yang pertama, Kak Adet ini pernah menjadi research asisten di Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran, lalu pernah mengikuti legal intern di Kusuma Negara & Partner. Terus saat ini Kak Adet aktif sebagai Kepala Departemen Kompetisi di Pleats F4. Wah, pokoknya keren banget nih Kil, narasumber selisih kita kali ini. Wah, betul banget. Narasumber selisik yang kita undang itu selalu narasumber yang keren-keren banget lah. Pasti itu mah. Setuju, Kil. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan film The Social Network. Tapi sebelumnya aku mau kasih gambar sedikit tentang filmnya terlebih dahulu. Seiring berkembangnya teknologi, penyebaran informasi juga dapat dilakukan melalui perantara media sosial. Dalam film The Social Network, Mark Zuckerberg mencurahkan isi hatinya yang telah diputuskan oleh Eric Albright kala itu, dan dia menuliskan hampir seluruh informasi pribadi milik Eric Albright. Namun, dengan adanya perbuatan seperti itu, seharusnya kan ada penindakan tuh Kak. Karena hal itu udah termasuk ke dalam pencemaran nama baik seseorang dan juga melanggar hak privasi seseorang. Tapi di dalam film itu, Eric Albright sama sekali nggak mau, dan dia malah tidak mengajukan tuntutan sama sekali kepada si Mark Zuckerberg tersebut. Aku mungkin nggak tahu nih Kak, terkait apakah itu memang dari hukum US atau hukum mana yang memang belum mengatur kala itu. Tapi kalau menurut Kakak, apakah hal tersebut dapat dijadikan sebuah evaluasi terhadap peraturan yang ada kala itu Kak? Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandangnya si Erika itu, ada dua konteks ya, yang dari yang aku sudah pelajari juga. Bisa aja tuh ada dua kemungkinan. Karena pertama memang Erika itu misalnya nggak berniat nih untuk ngelaporin Mark. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif hukum Indonesia, itu kan tindakan yang dilakukan si Mark ini tuh
seringkali ya dikasuskan itu sebagai kasus pencemaran nama baik. Dan kalau misalnya kita lihat di pencemaran nama baik itu diaturnya kalau di KUHP itu ada di pasal 3110 dan juga kalau di UU ITE itu ada pasal 27 ayat 3. Nah, keduanya itu mengatur kalau si pencemaran nama baik ini adalah delik aduan. Dimana kalau delik aduan itu adalah intinya adalah merasa ada korban yang atau orang dirugikan dari tindakan tersebut. Nah, kalau misalnya semisal si Erika ini memang gak merasa dirugikan ataupun tidak merasa tindakan si Mark itu benar-benar mempengaruhi kehidupannya, secanggih apapun regulasi yang ada, mau semodern apapun, kalau tetap deliknya delik aduan itu tetap nggak akan bisa diproses karena toh si korbannya sendiri nggak merasa dirugikan gitu atau pihak-pihak yang berkepentingannya. Nah, kalau soal konteks kedua, kalau misalnya memang masalahnya aturannya itu nggak ada, aku pernah dengar dari kuliahnya Prof. Indra kalau sebenarnya hukum itu tuh nggak akan bisa seluruhnya mengakomodir perkembangan teknologi. Karena kan kalau kita lihat perkembangan teknologi ini terus berkembang ya. Kemarin tuh sekitar 1 tahun lalu itu lagi booming tentang crypto aset, terus langsunglah direspon dengan misalnya peraturan OJK atau BI, terus juga ada pelindungan data pribadi, dan baru setelah itu pemerintah juga mengesahkan UPDP. Nah, dan juga yang terakhir ini kan lagi booming juga AI ya. Nah, itu tuh hukum itu kasarnya kalau kata Prof. Indra itu akan selalu ada di satu langkah di belakang perkembangan teknologi. Nah, makanya penafsiran hukum ataupun juga analogi itu terkadang diperlukan. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa menindak orang dengan kejahatan teknologi yang ada. Contohnya kalau misalnya Erika nih mau menuntut si Mark, walaupun regulasi pencemaran nama baik itu kan belum ada misalnya di media sosial, itu tuh sebenarnya bisa kita tuntut misalnya Erika itu dengan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, karena kan itu memang dari sebelum teknologi juga sudah ada gitu. Nah, paling kalau dari pendapat aku sih begitu. Oke Kak, berarti kalau kita implementasiin ke kasus-kasus baru ini yang ya Rocky Gerung dengan Jokowi, dirasa masyarakat tuh ya Rocky Gerung ini menghina gitu kan ya, menghina Jokowi, tapi karena itu sifatnya delik aduan jadi tidak bisa diproses kasus Rocky Gerung tersebut karena Jokowi gak ngelaporin. Jadi itu harus ada memang dari pihak yang merasa dirugikan gitu loh. Oke Kak. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas tentang tadi permasalahan pertama itu pencemaran nama baik oleh Mark. Nah, selanjutnya setelah Mark ini diputusin pacarnya kan Mark ini gabut ya Kak. Dia buat satu platform namanya Fastmesh, bahkan sampai diakses 22.000 kali oleh mahasiswa Harvard kali itu, sampai jaringan di Harvard kali itu down. Nah, The Fastmesh ini itu tuh berisi kayak foto-foto mahasiswinya Harvard yang Mark itu retas dari website asrama di Harvard. Nah, menurut Kak Adet, dalam konteks peretasan yang dilakukan oleh Mark, apakah dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak privacy? Terus dikarenakan website yang diretas merupakan website universitasnya. Selain itu, peretasan yang dilakukan apakah dapat termasuk tindakan kejahatan dalam bidang teknologi, Kak? Nah, ini sebelumnya pas aku nonton film ini terus ngeliat si Mark sampai segitunya karena ditolak sebagai cewek itu menurut aku cukup serem ya sebenarnya, karena kayak wow, dia walaupun ya akhirnya dia jadi miliarder, sekarang miliarder termuda, tapi ini bisa juga diperhatiin sih buat teman-teman di luar sana yang punya juga sering ngepost di sosial media gitu, karena memang cukup banyak kejahatan ya dari penyalahgunaan foto-foto tersebut. Oke, balik lagi, karena Mark ini menggunakan akses internet Harvard dan juga dia mendapatkan foto-foto itu kan juga hasil peretasan ya. Ini tuh bisa disebut sebagai
definisi dari cybercrime. Sebenarnya kalau dari kelas yang aku ikutin dan juga beberapa kuliah umum, cybercrime itu sampai sekarang belum bisa ada yang mendefinisikan secara real gitu, kayak sebenarnya cybercrime itu apa sih. Nah tapi dari penjelasan dosen-dosen di FH4, aku tuh bisa simpulin kalau sebenarnya cybercrime ini ada dua istilahnya gitu. Jadi kayak ada kejahatan modern sama kejahatan tradisionalnya. Ini juga ada dibahas sama Susan W. Brenner. Dia tuh nyebutnya cybercrime itu ada yang new crime sama not new crime. Kalau new crime itu adalah kejahatan-kejahatan cyber yang baru ada setelah teknologi itu muncul, setelah teknologi itu berkembang. Kayak misalnya hacker ataupun misalnya cracking, itu kan baru muncul istilahnya setelah ya sistem komputer atau internet itu ada kan, kayak orang hack banking gitu. Nah tapi ada juga yang not new crime. Jadi tuh not new crime itu kayak penipuan secara online yang tadi yang si Mark itu diblok, kayak pencemaran nama baik, terus juga pemalsuan, penggelapan, termasuk juga kayak penipuan di online shop gitu. Itu kan sebenarnya kejahatan yang udah ada wayahnya dari dulu kan, kayak pencemaran nama baik, kayak kita juga bisa tuh ngegosipin orang gitu sampai merasa dirugikan, itu juga bisa pencemaran nama baik. Nah tapi bedanya kalau misalnya pencemaran baik yang ini, penipuan ini dilakukan pada sistem komputer ataupun sistem internet. Nah itu juga bisa termasuk ke dalam kategori cybercrime. Nah ada juga nih ahli dari Peter Grabowski itu bilang kalau kejahatan cybercrime ini juga ada yang dalam bentuknya old wine in new bottles, kayak dia tuh kejahatan yang lama tapi dibungkus dengan cara yang baru gitu. Terus juga kalau di sumber hukum internasional yang lain kayak Convention on Cybercrime di Budapest 2001 ini juga udah diratifikasi sama pemerintah Indonesia. Itu tuh kategori cybercrime itu ada 4. Kayak yang pertama itu ada computer related offenses, kayak penipuan via komputer, terus juga content related offenses. Jadi kejahatan yang berhubungan dengan konten, misalnya yang diupload itu konten pornografi ataupun pornografi anak. Dan juga ada offense related to infringement of copyright and related right, itu kayak hak cipta ya, kayak misalnya di TikTok nih sering kan kita post film-film gitu yang berpart-part. Nah itu tuh juga sebenarnya melanggar ya hak cipta, karena kan dia tuh mengakses film itu juga nggak membayarkan royalti gitu. Terus yang terakhir adalah offenses against confidentiality, integrity, and availability of computer data and system. Jadi itu kejahatan terhadap komputer. Nah seperti yang dilakukan si Mark ini. Jadi kan dia tuh mengakses foto-foto itu secara ilegal ya. Di sini tuh termasuk di konvensinya itu ada illegal access, illegal interception, dan juga yang lain-lain. Jadi itu bisa disimpulkan ya sebenarnya kejahatan yang dilakukan si Mark ini sudah termasuk dalam cybercrime gitu. Oke Kak. Nah tapi aku boleh nyinggung dikit tentang, kalau misalnya tadi kan sudut pandang pelaku ya Mark, tapi kalau aku bahas dari sudut pandang pelindungan data pribadi gimana Kak? Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya perlindungan data pribadi itu sebenarnya kalau di Indonesia ini kan baru sesuatu yang baru ya. Iya. Karena kan kalau data pribadi itu sepemahaman aku di undang-undang yang baru itu dibagi kedua, yaitu data pribadi yang secara umum dan juga spesifik. Kalau yang umum itu ya yang untuk mengidentifikasi kita, misalnya dari Alvin namanya siapa, jenis kelaminnya apa, NPM-nya berapa atau NIK-nya berapa, dan juga ada data-data yang bersifat khusus gitu ya. Kayak misalnya riwayat penyakit, riwayat pekerjaan, alamat, dan juga misalnya status hubungan tuh, walaupun kita sering lihat di Facebook sendiri kayak single atau
complicated gitu ya hubungan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang private gitu. Berarti Kak, maupun itu data pribadi umum ataupun yang khusus itu sama-sama private gitu sifatnya. Kalau misalnya diakses secara ilegal bisa dikenakan tadi apa ya cyber criminal. Ya bisa. Bisa. Oke. Berarti kalau misalnya dari sudut pandang ya institusi atau lembaga negara, kan kita sering banget ya dengar berita tentang ya negara ini gitu, lembaganya sering kebobolan sama hacker datanya. Itu di mana Kak? Apakah ada pertanggungjawaban hukum buat lembaga negara yang dia tuh ya mempunyai tanggung jawab buat mengelola data itu? Kalau dari undang-undang yang ada di Indonesia sendiri, UU PDP, sama ada juga peraturan pemerintah tentang penyelenggara sistem elektronik itu memang sebenarnya ada standarisasi sendiri ya, kayak apa aja yang harus dipenuhi oleh si pengendali data pribadi ini. Karena kan kalau di sistem elektronik otomatis semua jadi pengendali data pribadi ya, walaupun ada beberapa yang dialihkan ke pihak ketiga, tapi mostly memang dikendalikan sendiri. Nah itu tuh dia harus bisa menjamin bahwa data yang diolah sama mereka si penyelenggara sistem elektronik ini adalah by consent atau sepengetahuan pemilik datanya yang bersangkutan gitu. Jadi misalnya kadang kan kalau misalnya kita subscribe atau email sesuatu gitu ada tulisan kayak boleh nggak nanti email ini dipakai untuk promosi atau informasi lebih lanjut. Nah itu tuh harus diberitahu kepada si pemegang atau subjek data pribadinya. Itu emang udah jadi hak sih dari subjek data pribadi untuk mengetahui datanya dipakai untuk apa aja. Dan bahkan kalau misalnya subjek data pribadi itu menghendaki kalau data pribadi gue dihapus deh dari sistem ini, harus dihapus sama si penyelenggara sistem elektronik itu. Oke Kak. Nah, barangkali dari Askil ada pertanyaan lagi nggak Kil seputar film media sosial nih Kak? Oh iya, setelah kita ngomongin nih Kak, tadi kan ada soal hak privasi, hak perlindungan data pribadi. Kayaknya mungkin kita akan bergeser dulu nih Kak kepada hubungan antara si Mark ini dengan temennya sendiri nih Kak. Dari awal tuh mereka berdua sudah seperti sohib lama gitu sama si Eduardo ini Kak. Mark dan Eduardo ini merupakan seorang teman yang sekampus, dan juga si Eduardo ini juga merupakan investor pertama ketika pembangunan Facebook tersebut. Nah, ketika kala itu The Facebook sudah mulai berkembang. Namun komunikasi antara Mark dan Eduardo ini mulai sering bersalah paham atau berselisih, hingga pada puncaknya Eduardo memblokir rekening yang digunakan sebagai dana penyimpanan dana utama bagi sumber dana Facebook tersebut. Namun tidak hanya itu aja Kak. Ketika Eduardo sedang menyelesaikan sebuah urusannya di New York, si Mark dengan mudahnya mengganti kepala, istilahnya kayak seperti kepala marketing kepada si Sean ini Kak, yang baru saja muncul, dan itu digunakan untuk mengurus The Facebook yang sudah direncanakan oleh Mark dan juga si Eduardo ini. Nah, permasalahannya makin timbul Kak ketika nilai saham yang dipegang oleh Eduardo yang sudah dibagikan sejak awal itu berkurang beberapa persen. Sedangkan pemilik saham lain yang sejak awal sudah dibagi itu tidak berkurang sama sekali. Nah, dalam hal ini memang si Eduardo itu menandatangani isi kontrak yang ada di dalam film itu. Tapi ketika penandatanganan itu dari pihak pengacara yang diundang oleh Mark untuk menjadi saksinya itu tuh nggak ngasih tahu tuh Kak, apakah akan ada penurunan pemegang saham atau enggak. Eduardo sendiri baru mengetahui ketika dia kembali dari New York dan dia langsung ke kantor Facebook. Dia baru mengetahui kalau ada nilai saham yang berkurang. Nah, kalau menurut Kakak nih, hal tersebut tuh termasuk kesewenang-wenangan si Mark nggak sih Kak? Karena kan tiba-tiba Eduardo tanpa diberitahu apa-apa, dia cuma hanya menandatangan dan ternyata nilai sahamnya itu turun. Menurut pandangan Kakak bagaimana? Jujur waktu aku melihat di scene di film ini yang Eduardo ini dijebak, kalau sebelum aku jadi anak hukum nih ya, pasti aku akan berpikir kayak, wah Mark nih nyebelin banget lah, salah banget. Tapi pas aku pikir-pikir lagi, sebenarnya si Eduardo Saverin ini juga menandatangani kontrak itu kan dia sendiri ya, berdasarkan keputusan dia sendiri. Nah, mungkin ini juga
jadi pelajaran juga nih, bisa untuk para penikmat podcast ini, kalau ada orang ataupun ada pihak yang ingin meminta tanda tangan kita tuh wajib banget untuk dibaca terlebih dahulu gitu ya, secara menyeluruh kontraknya. Karena Eduardo ini mungkin juga, kalau yang aku lihat itu tidak membaca kontraknya secara menyeluruh, mungkin karena dia juga ada rasa trust gitu sama Mark, karena kan bagaimanapun Eduardo ini adalah co-foundernya dari Facebook. Tapi seperti yang kita lihat, Marknya malah mungkin memanfaatkan gitu ya kedekatan mereka supaya bisa langsung mengakses tanda tangan dari si Eduardo. Dan kalau dipikir-pikir, apakah Mark itu sewenang-wenang? Menurut aku nggak terlalu sewenang-wenang itu, karena bagaimanapun ada peran dari Eduardo sendiri. Nah, tapi apakah perlakuan Mark itu merupakan sesuatu yang beritikat baik? Ya tentu saja enggak gitu ya, kalau kita lihat bagaimana he manipulated Eduardo gitu. Dan ini juga bisa sih karena kita kan sesama anak hukum ya, jadi pelajaran juga gitu. Janganlah menggunakan pengetahuan kita ataupun skill kita gitu ya sebagai pengacara, nanti kalau misalnya kalian mau jadi praktisi hukum, jangan disalahgunakan kepada orang-orang yang memang belum ngerti atau awam gitu. Dan juga ini penyalahgunaan skill ini aku lihat juga semakin banyak gitu ya terjadi di era digital gitu, apalagi sekarang sudah ada tanda tangan elektronik gitu, dimana ya bisa aja gitu kan, misalnya aku bisa mengakses tanda tangan yang sudah pernah diberikan tapi untuk kebutuhan lain, dan itu tuh harus benar-benar ekstra hati-hati ya kalau di era digital sekarang. Wah, setuju sih Kak, tapi mungkin yang sering juga orang Indonesia tuh kadang di aplikasi-aplikasi itu kan beberapa sebelumnya minta konsideran dulu kan, bahwa aplikasi ini bla 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 bla. Kadang ada aplikasi yang meminta akses tertentu. Nah, orang Indonesia tuh jarang malas baca, padahal hal itu tuh berbahaya. Nah, itu mungkin nanti buat teman-teman ya pendengar atau penonton podcast kali ini, kalau misalnya ada sesuatu ya sifatnya kontrak atau kayak meminta persetujuan, dibaca baik-baik gitu. Gimana Kiel? Oke, mungkin itu aja sih kayak kalau dari saya. Mungkin sih Vin lanjutan. Tadi kan kita ngebahas ya tentang mungkin masuknya ke perikatan gitu ya Kak. Nah, selanjutnya ini juga masih ke dalam masih ranah perikatan gitu kan. Setelah berhasil Facebook ini mulai banyak peminatnya, mulai merembah ke berbagai negara dan wilayah, ada yang menggugat atau merasa Mark ini mengambil atau mencuri idenya, yaitu kakak kelasnya Winklevoss bersaudara dan Davina. Nah, Winklevoss bersaudara ini merasa Mark ini mencuri idenya karena sebelum Mark ini membuat Facebook, dia tuh ditawarin dulu nih sama Winklevoss bersaudara buat kerjasama membuat aplikasi untuk mahasiswa Harvard. Nah, idenya tuh dirasa dicuri oleh Mark. Nah, Kak, terkait ya masalah tersebut, menurut Kakak apa yang dilakukan Mark ini merupakan pelanggaran hak cipta nggak sih Kak dalam membangun Facebook? Sebenarnya kita juga harus melihat sih dari proses bagaimana Winklevoss bersaudara ini sama Divya Narendra kalau nggak salah itu mengajak Mark. Kalau di film itu kan aku melihatnya si Mark ini langsung diajak kan, begitu mendengar ada mahasiswa Harvard yang berhasil mengakses internet terus 22.000 diakses yang mengakibatkan internet Harvard down itu, dia tuh jadi tertarik. Nah, mungkin mungkin aku bisa aja ya aku miss di filmnya, tapi ketika mereka mengajak Mark untuk bekerja sama itu mereka tidak, itu balik lagi kepada kontrak tertulis, kayak mereka tuh cuma sekedar ngajak aja dan akhirnya si Mark itu mengiyakan. Nah, begitu si Mark ini berhasil dengan si Eduardo membuat Facebook,
mereka tuh baru nyadar kayak wah ini kan konsep kita nih kok dipakai sama mereka. Nah kalau misalnya permasalahan kayak apakah ide itu bisa dilindungi oleh hak cipta, jawabannya enggak, karena memang hak cipta itu kan bagian dari kekayaan intelektual ya, dan kekayaan intelektual itu bersumber dari ide. Tapi agar bisa dilindungi oleh hak cipta, ide itu ya harus diciptakan terlebih dahulu, makanya kan namanya kayak hak cipta ya. Kalau misalnya ide itu suatu konsep yang abstrak dan belum terlaksana, itu tuh tidak bisa dilindungi secara oleh hak cipta. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat di hukum di Indonesia juga, UU Hak Cipta itu kalau nggak salah nomor 28 tahun 2014 itu tuh bilang kalau hak cipta adalah hak milik eksklusif dari pencipta dan para pemegangnya, yang dilindungi secara deklaratif sesaat setelah ciptaan tersebut direalisasikan gitu. Jadi kalau ide doang tuh nggak bisa. Dan kalau untuk perlindungan hak cipta sendiri di Indonesia itu dilindungi secara deklaratif. Jadi kan kalau kekayaan intelektual itu nggak cuma hak cipta, ada paten, merek, tata letak sirkuit terpadu dan lain-lain. Nah kalau merek dan paten misalnya, itu tuh kalau misalnya harus mau dilindungi oleh hukum, itu tuh harus didaftarkan terlebih dahulu dan dilihat originalitasnya. Nah kalau hak cipta ini enggak. Misalnya kalau hak cipta itu ada kayak lagu, setelah lagu itu dirilis nih misalnya di Spotify ataupun di YouTube, itu ya dia udah langsung terlindungi oleh hak cipta. Tapi emang sangat disarankan selain perlindungan secara deklaratif tadi, hak cipta itu tetap didaftarkan kalau di sini tuh di Kemenkumham. Kenapa? Karena kalau misalnya nantinya si ciptaan mereka ini ada yang indikasi plagiasi, itu tuh membuktikan itu jauh lebih mudah daripada nggak didaftarkan. Kayak si Winklevoss bersaudara ini, mereka bilang kalau wah Mark ini mencuri nih ide-ide saya, dan kalau di film yang aku lihat itu bukti-bukti yang ditawarkan itu adalah sebatas email Mark yang nggak ngerespon gitu ya. Iya betul Kak. Begitu. Oke, berarti aku juga baru tahu Kak sebenarnya bahwa ide itu nggak bisa menjadi dilindungi oleh hak cipta karena belum ada wujudnya Kak. Jadi sesuatu itu bisa ada hak ciptanya kalau udah bentuk ada wujudnya. Oke Kak. Nah, kecuali mungkin di saat di film itu dia juga agak menyinggung kan ya si bertiga ini, yang si kompetitornya si Mark, kalau apakah si Mark ini menggunakan kode yang mereka buat untuk aplikasi mereka dipakai ke Facebook. Nah kalau misalnya udah berwujud kode sih mungkin untuk bisa diklaim gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata terbukti Mark itu tidak menggunakan kode yang mereka buat, mereka juga itu hanya sebatas ide aja. Oke Kak, kalau di filmnya tuh kalau nggak salah itu Mark itu ngeklaimnya ke Eduardo kan waktu tahu ada permasalahan dengan Winklevoss bersaudara, dia tuh marah kan, dan akhirnya Mark ini ngejelasin bahwa hal fundamental yaitu kodenya pun berbeda gitu dengan yang dibuat di Fastmash gitu kan. Nah tapi pada akhirnya untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, Mark ini membayar uang kompensasi sebesar kalau tidak salah $65 juta Kak. Nah, menurut dari analisa ya, menurut pendapat Kakak nih Kak Adet tentang ya tindakan Mark untuk membayar $65 juta, padahal dia mempunyai argumen kuat bahwa dia tuh tidak mencuri ide dari Winklevoss bersaudara, itu bagaimana Kak? Nah, sebenarnya kalau soal membayar ganti rugi itu, aduh maaf ya aku agak srek nih. Kalau aku lihat tuh mungkin juga karena kan sebenarnya lagi-lagi yang dilakukan Mark ini tidak beritikat baik ya. Mungkin juga salah satu tujuan mereka untuk membayar kompensasi itu ya untuk menyatakan ke Winklevoss bersaudara ini bahwa udah urusan ini sampai sini aja gitu. Karena kan kalau nggak salah di akhir film juga di lawyernya si Mark itu menyarankan ke Mark kalau udah kalian bayar aja uang untuk perjanjian tutup mulut. Nah itu juga bisa menjadi faktor sih, karena kan
kalau aku lihat ke depannya, kalau misalnya ini kan Mark itu namanya udah semakin besar gitu ya dari Facebooknya. Nah kalau misalnya ada berita-berita yang menyatakan bahwa wah Mark ini mencuri ide dari Winklevoss bersaudara, itu akan menjadi suatu berita yang booming kan. Nah mungkin saja Mark tidak ingin itu terjadi, makanya dia tuh membayar sejumlah $65 juta tadi kepada 3 orang yang dirasa idenya dicuri gitu. Oke Kak, nih Kil, gimana Kil? Cukup ada yang mau dibahas lagi nih Kil tentang film The Social Network? Wah, kayaknya udah dulu deh. Nggak kerasa nih, udah 30 menitan nih kita ngobrolnya nih. Iya nih, emang saking serunya ngebahas film The Social Network, kita nggak kerasa waktu telah berjalan. Oke nih, para pendengar setiap podcast Lisik, jadi setelah tadi kita berbincang-bincang bareng Kak Adet membahas film The Social Network, tadi kita juga dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah mengenai bahwa pencemaran nama baik itu sifatnya delik aduan. Jadi untuk orang yang merasa namanya dirugikan atau ya dihina, itu tuh orang yang pelakunya nggak bisa diproses kalau bukan korbannya sendiri yang melaporkan. Dan juga tadi membahas tentang bagaimana dalam sebuah hubungan harus beretikat baik, terus juga dalam kontrak, terus hak cipta juga tadi kita sudah bahas. Nah, gak kerasa tadi kita udah bahas ya film The Social Network A sampai Z. Oke, gimana Kil? Wah, ternyata benar ya Vin. Dari film The Social Network aja kita udah bisa banyak banget hal yang kita petik dan juga kita diskusikan nih. Terutama sebagai refleksi juga nih kepada kita, kalau setiap penggunaan media sosial itu kita harus menjaga nama baik kita harus menjaga tutur kata kita, dan juga menjaga hak privasi baik dari diri kita ataupun dari setiap orang yang lainnya itu. Kemudian mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Adet bisa memberikan closing statement nih Kak sebelum kita menutup podcast ini. Paling kalau closing statement dari aku kepada penonton podcast ini, karena kita sudah hidup beriringan dengan teknologi gitu ya, dan kita nggak bisa dipisahkan dari teknologi, mau nggak mau kita tuh harus juga update mengenai regulasi yang ada. Jadi jangan menyerah untuk selalu explore ketentuan lebih lanjut, karena hukum-hukum teknologi ini mau tidak mau akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan seperti yang tadi udah dibilang ya, karena ada kontrak dari misalnya aplikasi atau juga hak atas privasi kita, dan itu tuh memang kita tuh harus belajar banyak, dan supaya orang-orang juga nggak cuma mahasiswa fakultas hukum, tapi semua orang tuh penting mengetahui pentingnya hukum teknologi di era revolusi 5.0 sekarang ini. Oke, makasih banyak Kak Adet udah hadir bersama kami dalam Selisik episode ke-7 membahas film The Social Network. Kita udah sampai pada penghujung acara. Aku Alvin dan saya Askila. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. For God, People whom we love, and the alma mater. Sampai jumpa. Selisik, law anywhere, law anytime.